Halo semua, selamat siang. Oke, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang ikatan kovalen. Bersama-sama membentuk ikatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, semuanya udah masuk ya berarti. Oke, saya cek. Oke, semuanya udah hadir. Nah, sekarang kita bisa mulai pembelajarannya. Nah, sebelum untuk memulai pembelajarannya ini, saya mau dong kalian untuk memberikan opini kalian atau pendapat kalian tentang apa sih itu ikatan kovalen. Nah, itu boleh masuk ke dalam slido.com dan masukkan kode 4341963. Oke, silakan masuk semuanya. Oke, ini udah ada beberapa yang menjawab. Ada yang bilang bahasanya itu ikatan pada atom. Oh, ada juga yang bilang penggabungan elektron pada atom untuk berikatan. Oke. Jadi semuanya udah memiliki gambaran ya tentang apa sih sebenarnya ikatan kovalen tersebut. Oke. Jadi, oke, kita lanjut. Apa sih target pembelajaran kita? Ada tiga nih. Yang pertama itu yaitu supaya bisa memahami konsep dasar dari ikatan kovalen. Terus juga kita juga akan memahami proses gimana sih cara terbentuknya ikatan kovalen dan juga kita akan mempelajari gimana sih ikatan kovalen dalam kehidupan sehari-hari begitu. Oke, nah selanjutnya ikatan kovalen. Nah, di sini ada gambar nih, ada gambar tentang ada dua atom ya di sini, ada atom hidrogen dan ada Cl. Nah, di sini ada apa nih kira-kira? Nah, nah jadi di sini kita bisa lihat Cl ini ada ada elektron yang mengorbitnya gitu. Kita lihat di sini ada dua, empat, terus satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, yang di terakhir itu dia ada tujuh. Nah, kalian kan udah belajar kan tentang konfigurasi elektron dan atom. Nah, gimana sih yang terbaik? Nah, yang terbaik itu sesuai dengan golongan 8 ya. Golongan 8 alias elektron valensinya itu 8. Elektron valensinya itu 8. Kalau di sini elektron valensinya berapa? 7 kalau Cl-nya. Kalau H-nya elektron valensinya berapa? Elektron valensi di H itu ada satu karena H itu nomor atomnya satu. Jadi cuma punya satu elektron. Nah, gimana akhirnya? Jadinya mereka melakukan ikatan, yaitu pemakaian bersama gitu. Nah, untuk lebih jelas tentang materi ini, kita akan mempelajari. Nah, sebenarnya apa sih itu ikatan kovalen? Yang tadi kalian jawab itu udah pada bagus-bagus semua. Nah, jadi ikatan kovalen itu tuh dia dari bahasa Inggris yang artinya covalent bond. Yang mana co artinya bersama, sama, dan bond yang artinya ikatan. Jadi ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama elektron antar atomnya, wis. Begitu, teman-teman. Jadi yang perlu digarisbawahin itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama elektron antar atomnya. Gitu. Ya, mengapa sih ini dipelajarin? Apa sih fungsinya dipelajarin? Kok kita pelajarin? Nah, ikatan kovalen itu adalah jenis ikatan kimia yang paling umum ada di alam semesta ini. Dan pengaruhnya itu sangat penting pada ilmu pengetahuan di kimia, biologi, dan macam-macam ilmu pengetahuan banyak nih memakai konsep ikatan kovalen. Dengan mempelajari ikatan kovalen, kita juga dapat menentukan gimana sih struktur dari sebuah molekul, sifat, hingga reaktivitas senyawa. Jadi sifat-sifatnya itu dan gimana sih bentuknya itu bisa diketahui dari gimana sih ikatan kovalennya gitu. Nah, terus ini pembentukan ikatan kovalen.
Ikatan kovalen terjadi ketika ada dua atom berbagi satu atau lebih pasangan elektron dalam upaya untuk mencapai konfigurasi elektron. Contohnya yang tadi tuh, yang tadi kita pelajarin tentang H sama Cl. Nah, kenapa sih dia itu harus berikatan? Jadi biar dia lebih stabil gitu kan? Seperti yang sudah kita pelajarin bahwasannya untuk stabil elektron valensinya itu 8 gitu. Nah, Nah, ini seperti untuk mencapai konfigurasi elektron yang paling stabil itu seperti gas mulia itu menggunakan salah satunya itu ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini ada macam-macam, ada dibagi-bagi. Nah, kalau ini jumlah elektron yang dibagi. Nah, kalau ini ada single bond atau ikatan kovalen satu pasangan. Nah, misalnya hidrogen dengan hidrogen H2. Terus ada double bond. Kalau double bond itu dua pasangan. Kita di sini lihat ada 4 elektron, berarti ada dua pasang. Di sini 4 elektron, dua pasang. Kalau triple bond berapa berarti? Tiga pasang. Sesuai namanya triple bond. Ikatan tiga rangkap. Ya, ada 6. Terus di sini ada tuh dua. Ini ikatan berdasarkan polaritas dan koordinasinya. Ada yang ikatan polar dan non-polar. Terus ada ikatan koordinasi. Contohnya karbon monoksida gitu. Kan di sini ada O sama C. O sama C itu ada koordinasi namanya, ikatan koordinasi. Kalau non-polar tuh dia itu memiliki polaritas yang sama. Kalau kalau polar dia memiliki ikatan polaritas yang berbeda. Contohnya adalah H2O atau water. Nah, ini ada contoh juga ada N3H. Pertama, N ini tujuh memiliki berapa ini? 5 elektron valensi. Terus ada H. H ini kan satu elektron valensi, tapi di sini ada 3H. Nanti N itu berikatan dengan 3H untuk memakai single bond. Begitu juga contohnya ada CH3OH gitu. Terus ada namanya CCl4. Di sini kita bisa lihat C-nya itu di tengah. Nah, dia karena kurang 4, sedangkan Cl dia memerlukan satu lagi nih. Nah, maka terjadi ikatan single bond begitu. Ya, sekarang mari karena kita sudah mempelajari itu, sekarang mari kita latihan. Silakan join ke quizizz.com dan menginput kode 9370048 gitu. Oke, sekarang kita mulai ya latihannya. Oke, di sini ada ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama elektron antar atomnya. Benar atau salah? Benar, karena dia memakai ikatan yang sama. Karena dia memakai ikatan, karena elektronnya itu akan dipakai bersama, begitu. Oke, lanjut. Ikatan kovalen terjadi ketika terdapat dua atom yang saling memberikan dan menerima elektron. Ini salah ya, karena ini bukan ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen itu tidak ada memberikan dan menerima. Cuman dia dipakai secara bersama. Kayak gitu. Berarti ini salah. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi kesimpulan dalam, jadi kalian juga bisa mempelajari dari referensi-referensi ini. Dan kesimpulan dari materi ini adalah ikatan kovalen itu adalah pemakaian elektron secara bersama-sama antar atom supaya bisa mencapai kestabilan. Begitu. Dan pemakaiannya itu di sehari-hari banyak dan itu dapat mempengaruhi sifat
sifatnya, dan struktur molekul, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini kalian bakal ada penugasan yang mana untuk menguatkan kemampuan materi kalian, begitu, dan dikerjakan. Nah, untuk sekedar motivasi, kalian bisa mempelajarin ini lebih dalam karena dengan mempelajarin ini kalian bisa tahu mengenai kimia ataupun hal-hal di dunia ini lebih mendalam gitu. Dan oke, sekian pembelajaran hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pertanyaan. Sekian, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat.